Langkah Mas Adi menuju ruang imaji, membuka pikiran, menghidupkan benda mati, menjadi berarti. Halo, hai, ketemu lagi di Imaji Mas Adib. Gimana kabarnya Sobat Imaji? Pastinya sehat semua kan? Wah, kita kemana hari ini? Penasaran kan? Hiha, ikutin terus Imaji Mas Adib. Kalau episode sebelumnya kita naik motor panjang, sekarang kita naik mobil perang. Hahaha, bukan berarti mau perang ya. Ini di mana ya? Yups, ini pasar barang bekas Gerendeng. Berada di Jalan Merdeka nomor 24 Kota Tangerang. Di sini, pasar loak banyak menjual alat-alat kerja. Ada bor, gergaji listrik, gerinda listrik, kursi roda, roda gerobak juga ada. Sampai kompresor juga ada loh. Dan masih banyak lagi. Wih, Mas Adib langsung nemu barang yang dicari tuh. Wah, Mas Adib beli kipas bekas. Hah? Kipas kayu? Itu kan udah jelek. Ngapain dibeli sih, Mas? Emang masih bisa muter ya? Masih bisa muter sobat. Hai, tahu aja nih Mas Adib kalau barang bagus. Uhuy. Nah, ngomong-ngomong kipas angin. Kipas angin pertama ditemukan sekitar 4000 tahun silam pada sebuah makam raja di Mesir, yaitu Raja Tutankhamun yang digali pada tahun 1922. Fungsi dari kipas angin yang ditemukan di Mesir pada masa itu sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin merupakan benda yang sakral. Lo jangan main-main lo sama kipas angin di rumah ya. Kita sudah sampai di markas besar Mas Adib. Wih, ya ampun, banyak banget kipas anginnya. Ini kalau tidur di bawahnya bisa kembung sobat. Nah, ngapain Mas Tur? Bensin mobil diserok. Kayak lagi nyerok ikan sepat. Lah, dipindahin ke motor. Mas Tur. Waduh, gawat nih. Hei para warga, tutup tangki bensin rapat-rapat. Ada Mas Tur.
Nah, kita makan dulu ya sobat. Nasi Padang paling enak. Ini langganannya Mas Adip. Ayo pesan. Nah, kalau ini namanya Kang Parno. Dia sobatnya Mas Adip. Kang Parno yang akan membantu Mas Adip menghidupkan kipas angin bekas menjadi berarti. Sobat tahu nggak siapa penemu kipas angin? Sejarah hidup Schuyler Scott Wheeler atau yang dikenal dengan Dr. Wheeler adalah seorang insinyur dan ilmuwan asal Amerika Serikat. Selain menemukan kipas angin listrik, Dr. Wheeler juga merupakan penemu lift listrik dan mesin pemadam kebakaran listrik. Dia juga pernah mengembangkan dan menerapkan kode etik bagi para insinyur listrik. Dr. Wheeler lahir pada tanggal 17 Mei 1860 dan wafat pada 20 April 1923. Ia adalah anak dari James Edwin dan Eddie Wood Wheeler. Nah, kalau Mas Adip sendiri terinspirasi banyak kipas angin yang dia pasang dari perjalanannya dia ke Mekah. Katanya di Mekah itu di setiap masjidnya, di setiap lantainya itu ada sekitar 40 kipas angin. Oh, coba bayangin. Makanya Mas Adip jadi suka tuh sama yang namanya kipas angin. Bahkan katanya Mas Adip tuh sering tuh kalau dia lagi ke masjid terus ada kipas angin yang sudah lama, sudah tua, pasti dia mulai ngelirik dan dia mulai mengganti dengan yang baru. Terus kipas angin yang lama akan dibawa pulang dan diperbaikinya. Nah, keren kan Mas Adip bisa suka sama kipas angin? Dengan Mas Adip suka kipas angin, akhirnya kita jadi tahu dong sejarah kipas angin. Pesan nih buat sobat, mulai sekarang kita harus memiliki kepekaan untuk menangkap inspirasi yang unik dari setiap perjalanan kita. Oke. Sekitar berapa ya? Saya lupa sih. Ada 5 tahunan kali itu. Pokoknya masih kecil saya tuh ingat saya tuh masih kecil. Pas saya kerja di sini tuh, Mas Adip seneng kipas kecil gitu loh. Awal suka dengan kipas angin itu emang hobi dari kecil satu, dan kedua kan kipas angin itu emang suka dilihat di mana-mana. Nah, emang dari kecil aku suka mainnya setrum. Tuh. Suka mainnya setrum, dan juga kalau kipas angin itu pasti bakal jadi inceran kalau misal nanti entarnya kipas-kipas yang waktu saya masih kecil itu kipas-kipas bagus-bagus semua. Nanti pasti yang tua-tuanya pasti nanti yang saya akan tua nanti ini kipas bakal jadi sasaran. Kenapa Bapak jadi sasaran? Karena kipas itu nanti kipas bagus gitu. Dan kipas angin yang sekarang sama zaman dulu tuh bedanya jauh banget gitu. Mas Adip tuh sukanya tuh kipas-kipas yang plastik itu, yang didemenin gitu, udah diotak-atik gitu, ntar diganti sono ganti sini gitu. Satu dari harga, kedua dari kapasitas. Kalau kapasitas yang dulu harganya murah, 3 tahun 2000 aja masih merek Cina aja itu 30.000 itu masih merek CMC, dan juga anginnya masih mendem.
kalau kipas angin zaman sekarang merek GMC itu anginnya nggak mendem, anginnya melayang. Karena kalau zaman dulu itu campurnya besi dan juga asli besi, bukan plat. Kalau zaman sekarang asli plat. Sudah banyak, sudah ada 30, itu udah ada 30 lebih, ada sekitar 50 itu udah ada. Rata-rata kipas angin itu rusaknya orang pada nggak tahu di kapasitor. Kedua itu udah kalau rusak itu dibuang rata-rata. Padahal itu masih bisa muter. Kalau kita masih merasa ada bunyi ngeng gitu, tapi nggak muter. Nah itu di situ kita harus harus dibongkar. Lihat apanya, apa sehernya atau dalamnya kotor gitu. Itu biasanya disemprot WD, sehernya ganti, dilas lagi. Nah jadi lagi itu baru. Ya model itu yang kipas lama-lama itu loh, yang di Mas Adep tuh, kipas yang jadul-jadul itu, yang kipas yang langka-langka itulah. Yang masih saya incar-incar itu masih merek nasional zaman dulu, masih diincar tuh nasional zaman dulu, belum nyampe ketemu, belum nyampe keambil. Itu yang tahun 97, kalau 98 tuh masih saya mau cari tuh. Ceritanya tuh meeting sama bapaknya di Kosambi. Kurang banyak lah pada meeting semua itu kesetrum itu. Pak, tolongin Pak, saya kesetrum Pak. Udah pegang semua orang banyak sampai jatuh semua itu orang-orangnya. Pada jatuh semua kesetrum itu Mas Adep gara-garanya. Ya saya bahagia kayak gini. Mas Adep tuh gimana ya, orangnya nggak perhitungan sama Kang Parno gitu. Mas Adep tuh punya apa saya minta dikasih gitu. Enggak, Mas Adep jangan dipakai. Enggak, Mas Adep tuh saya demen Mas Adep tuh punya apa itu langsung kasih Mas Adep tuh. Orangnya tuh gimana ya, yo sama Kang Parno tuh gak perhitungan. Yo gimana saya yang nggak perhitungan, suruh apa aja Mas Adep berangkat gitu. Idenya Mas Adep tuh luar biasa, yang nggak semua orang bisa. Langkah Mas Adip menuju ruang imaji, membuka pikiran, menghidupkan benda mati, menjadi berarti. Kita harus Baiklah sobat, sampai jumpa lagi ya. Tonton terus Imaji Mas Adip di Adventure TV. Dadah! Walau tak ada ucapan manis yang menepi caci maki, tentu jadi amunisi.